di podcast Chaos Queen. Halo Sobat Chaos Queen. This is me, look at me. I'm coming, the leader of Chaos Crew. Halo, Queen Angel di sini. Kalian di sini akan ditemani sama narasumber kita yang kece-kece, yaitu Queen Mita dan Queen Hana. Kita tanya kabar dari Queen kita kali ini. Queen Hana, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan agak sedikit lapar. Puasa ya Queen Hana? Iya. Kita lanjut ke Queen Mita. Sehat. Apa kabar untuk teman-teman Chaos Queen di rumah sana? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, topik podcast pada kali ini, apa benar nggak sih gaya bicara seseorang itu dapat mencerminkan kepribadiannya? Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, biar kita langsung menggeledah apa benar atau enggaknya ya teman-teman. Aku tanya dulu Queen Hana nih, menurut Queen Hana kali ini, apa benar gaya bicara itu topeng atau cerminan diri? Gaya bicara kita itu sebenarnya pura-pura atau emang benar itu gaya bicara kita? Oh, itu bisa dua-duanya sih, tapi itu sesuai konteks. Misal kalau kita bicara sama orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa gitu kan, kita formal gitu, lebih sopan. Nah, kalau kita teman kita yang udah kita kenal lama ya gimana ya, kayak ya bawahnya santai. Iya, bawahnya santai, kayak ceplos-ceplos aja gitu. Yang menunjukkan jati diri kita gitu kalau di teman dekat. Jadi bukan topeng atau cermin, jadi lebih ke menyesuaikan ya. Tapi menurut Queen Mita nih gimana nih? Kalau menurut aku sih lebih ke topeng ya. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena misalnya nih ada kasus kalau kita pergi wawancara kerja, nggak mungkin dong kita memperlihatkan sisi kita yang di luar itu. Mungkin kayak kita akan lebih bahasanya pencitraan lah sedikit gitu. Jadi lebih ke lihat situasi juga sih. Tapi menurut aku itu lebih ke topeng gitu. Oke. Jadi menurut kedua narasumber kita kali ini, yang satu bilang itu tergantung, bukan topeng atau pencermin, tapi sebelah lagi kita di kanan ini dia menyimpulkan bahwa gaya bicara seseorang itu adalah topeng dari dirinya sendiri. Oke, lanjut biar kita makin panas. Kita lanjut ke pertanyaan mengubah cara ngomong Queen Mita ketemu sama orang-orang sekitar. Pernah dong, karena kan aku juga berasal dari desa, teman-teman bisa bilang Mataram ini kota, dan aku jauh banget desanya di pelosok sana, di Lombok Timur, dan itu benar-benar desa. Dan seperti yang kita tahu ya, dialek orang desa itu pasti beda banget sama orang kota. Nah, aku nggak mungkin dong bawa bahasaku, dialek yang aku pakai ke Mataram. Nanti pasti itu bahan, nggak sadar sih, tapi itu pasti jadi bahan bulian dari teman-teman. Ngerasanya. Tapi syukurnya sih teman-teman nggak ada yang bully ya soal dialek gitu. Tapi aku tetap kayak merubah gimana cara aku ngomong, intonasi yang aku pakai supaya nggak kelihatan aneh gitu pas aku di kota. Gitu sih dari akunya. Nih buat Queen Hana, mungkin bagaimana menurut Queen Hana? Oh ya, kalau menurut aku Pernah nggak sih Queen Hana itu sengaja ngubah cara gaya bicara atau kalimat-kalimat yang sering digunakan sehari-harinya, tapi pas ke suatu tempat tuh Hana ngubah gaya bicara? pernah dong. Ya kali kalau kita ngomong sama orang baru itu kita langsung ceplos-ceplos kayak so asik gitu. Nah, kita harus basa-basi dulu kayak sopan gitu. Enggak yang Bener banget sih perspektif dari Queen Hana tadi. Kita tuh tidak bisa langsung menjadi diri kita sendiri di tempat yang baru, karena kita tuh butuh adaptasi. Walaupun keaslian diri kita itu emang ada diri kita, tapi kita tuh butuh topeng ya teman-teman. Chaos Queen di rumah sana, gimana sih gaya bicara kalian? Apakah soft spoken atau kayak gimana? Mungkin selanjutnya nih, sebaliknya, kalau tadi udah kamu banget, tapi sebaliknya nih, ada nggak gaya bicara yang dulunya sering kamu pakai tapi sekarang tuh ogah banget gitu kamu pakai? Mungkin dulu kamu suka pakai kalimat slang yang kuno, mungkin kayak OMG hello mungkin ya, atau enggak kenapa kamu merubah kalimat yang sering kamu pakai dulu dan nggak pakai lagi untuk sekarang? Ada sih dulu kata viral banget sih. Kamu tau nggak? Yang dia bilang kayak, ih nggak suka gelai. Oh my god. Iya betul banget itu. Aku suka banget pakai itu sampai teman-temanku sampai kayak muak banget denger aku ngomong kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah sih, karena malu juga, makin besar makin sadar diri kalau itu bikin geli. Geli teman-teman, geli. Itu geli banget. Bener banget sih perspektif dari Queen Hana tadi. Kita tuh tidak bisa langsung menjadi diri kita sendiri di tempat yang baru, karena kita tuh butuh adaptasi. Walaupun keaslian diri kita itu emang ada diri kita, tapi kita tuh butuh topeng ya teman-teman. Chaos Queen di rumah sana, gimana sih gaya bicara kalian? Apakah soft spoken atau kayak gimana? Mungkin selanjutnya nih, sebaliknya, kalau tadi udah kamu banget, tapi sebaliknya nih, ada nggak gaya bicara yang dulunya sering kamu pakai tapi sekarang tuh ogah banget gitu kamu pakai? Mungkin dulu kamu suka pakai kalimat slang yang kuno, mungkin kayak OMG hello mungkin ya, atau enggak kenapa kamu merubah kalimat yang sering kamu pakai dulu dan nggak pakai lagi untuk sekarang?
Ada sih dulu kata viral banget sih. Kamu tau nggak? Yang dia bilang kayak, ih nggak suka gelai. Oh my god. Iya iya bener banget. Dulu aku suka banget pakai itu sampai teman-temanku sampai kayak muak banget kalau denger aku ngomong kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah sih karena malu juga, makin besar makin sadar diri kalau itu bikin geli. Geli tau bilang geli, jujur geli banget. Oke, jadi teman-teman di situ tadi ada kalimat viral ya, apa tadi Queen Mita? Ih nggak suka gelai. Kira-kira ya. Mungkin dari Queen Hana, gaya bicara apa yang Queen Hana itu oke banget untuk sering diucapin kalau ngobrol sama teman-temannya. Mungkin Queen Hana emang dari dulu kosakatanya emang itu aja, tapi jangan salah ya teman-teman. Queen Hana ini sebenarnya ekstrovert kalau kita udah kenal, teman-teman. Selanjutnya, kita mau tanya nih pengalaman dari Queen kita kali ini. Apakah pernah mereka ketemu sama orang yang dimana gaya bicara seseorang itu beda banget dari yang kamu kira gitu? Contohnya nih, kita ngelihat orang jutek atau awalnya tuh kayak humble tapi ternyata nggak sesuai prediksi yang kamu lihat. Coba nih kita lihat pendapat dari Queen Mita. Oke teman-teman, kalau dari aku sih, aku pernah ketemu sama teman. Dia nada bicaranya tuh tegas, terus dia juga intonasi suaranya tuh lebih kayak. Oke, jadi teman-teman di situ tadi ada kalimat viral ya, apa tadi Queen Mita? Ih nggak suka gelai. Kira-kira ya. Mungkin dari Queen Hana, gaya bicara apa yang Queen Hana itu oke banget untuk sering diucapin kalau ngobrol sama teman-temannya. Mungkin Queen Hana emang dari dulu kosakatanya emang itu aja, tapi jangan salah ya teman-teman. Queen Hana ini sebenarnya ekstrovert kalau kita udah kenal, teman-teman. Selanjutnya, kita mau tanya nih pengalaman dari Queen kita kali ini. Apakah pernah mereka ketemu sama orang yang dimana gaya bicara seseorang itu beda banget dari yang kamu kira gitu? Contohnya nih, kita ngelihat orang jutek atau awalnya tuh kayak humble tapi ternyata nggak sesuai prediksi yang kamu lihat. Coba nih kita lihat pendapat dari Queen Mita. Oke teman-teman, kalau dari aku sih, aku pernah ketemu sama teman. Dia nada bicaranya tuh tegas, terus dia juga intonasi suaranya tuh lebih ke satu oktav kalau ngomong sama orang lain, teman-teman. Jadi kaget gitu, kalau kita yang pertama kali ketemu nih sama dia, pasti bakal mikir, kok dia ngomongnya kayak gitu sih, kok dia ngegas sih, emang aku tadi salah ngomong ya sama dia, kok dia segitunya. Padahal yang nggak kita tahu, nada bicara atau intonasi itu bisa aja itu sebuah kebiasaan yang nggak bisa diubah. Dan untuk dia pribadi saya ngerasa itu fine-fine aja atau biasa-biasa aja, tapi untuk orang yang baru pertama kali ketemu sama dia itu bisa aja jadi sesuatu hal yang baru gitu sih dari aku. Oke baik, jadi di sini ada yang pernah ketemu yang jutek tapinya humble ya guys. Tapi kalau Queen Hana sendiri gimana pengalaman pribadinya terkait gaya bicara seseorang? Ya kalau aku pengalaman aku itu kayak pernah ketemu seorang yang kalau kita ngomong pas awal-awal kenal itu kayak pendiam. Nah lama-lama kalau kita udah deket gitu dia itu kayak asik gitu buat ngomong, kayak ternyata kita tuh satu frekuensi gitu, seru juga. Aku juga pernah deh ketemu sama orang yang awal-awalnya tuh humble banget tapi akhirnya tuh nusuk tuh nggak sih teman-teman. Queen Case tuh pernah ketemu sama orang kayak gitu, dan aku juga nggak bisa nyimpulin ya gaya bicara orang apakah dia jutek, galak atau humble. Tapi untuk lebih ngulik lagi nih sama topik pembicaraan kita selanjutnya, topik pembicaraan kita kali ini, kita lanjut aja. Sobat Chaos Queen yang di rumah sana, pernah nggak sih atau ada nggak ya gaya bicara yang menurut kalian langsung bikin orang kelihatan berwibawa atau malah nggak bisa dipercaya? Misalnya ngomong itu pelan tapi tegas, atau malah ada yang suka ceplas-ceplos. Dan menurut kalian penilaian perspektif yang seperti itu adil nggak sih menurut kalian? Queen Hana? Oke, dari aku aja ya. Kalau dari aku sih nggak adil ya kalau kita cuma nilai orang dari gimana cara dia ngomong, terus bisa kita bilang dari tampilan luarnya, karena itu nggak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur atau indikator untuk menilai seseorang, karena kita nggak tahu dia punya masalah apa sebelumnya sampai dia punya kebiasaan ceplos dan kenapa dia bisa ngomong atau dengan intonasi yang pelan gitu. Jadi nggak adil kalau kita cuma nilai orang itu dari cuman indikator tadi, cuman karena dia cepat ceplos atau karena nada bicaranya pelan. Jadi nggak adil kalau. Mungkin ya pertanyaan selanjutnya,
tentang masa depan nih. Kayak kan kita nih Gen Z banget ya, Queen yang dimana tuh kita tuh sering banget memerhatikan gaya bicara para Gen Z lewat sosial media yang terus berkembang. Dari mungkin cara mereka bercanda yang dulunya dianggap serius sekarang malah bercanda. Nah, gaya bicara kayak gimana sih yang Gen Z sering salah paham atau dibilang label negatif? Contoh nih, misal kita tuh suka menggunakan gaya-gaya bahasa yang slang gitu ya, kayak contoh pemirsa, teman-teman sobat Chaos Queen di rumah, kayak misal anjay, ajir gitu. Menurut Queen Mita sendiri gimana sih dari perspektif ini? Sebenarnya untuk penggunaan slang itu sebenarnya bebas-bebas aja ya, digunakan untuk siapapun, tapi lebih ke melihat situasi kepada siapa kita ngobrol. Gak mungkin kita ngobrol kata slang tadi anjay itu ke orang yang lebih tua, karena itu lebih konotasinya lebih kayak nggak kesopan loh kalau kita ngomong itu ke orang yang lebih tua. Tapi untuk teman sebaya kayak kita mungkin itu masih bisa dimengerti karena kita sama-sama mengerti istilah anjay itu apa gitu sih. Oke, kalau menurut Queen Hana, Aku sih sependapat ya sama Queen Mita tentang penggunaan kata slang. Jadi kita tuh harus sesuaikan gitu kepada siapa kita bicara biar tidak seenaknya gitu ngomong sama orang. karena nggak semuanya Iya. tahu ya teman-teman. Ya, jadi kita ngomong slang itu ke teman yang dekat-dekat aja biar ya enggak. Biar sopan dong. Iya, benar banget teman-teman. Aku juga nih sebagai Gen Z abis itu ya, kalau ngomong sama kita nih Gen Z tuh ya udah dibawa santai gitu kan, sesuai dengan slang-slang yang kita anut gitu. Tapi kalau sama orang tuh nggak mungkin banget dong ya Queen kita ngeluarin kata-kata yang terlalu slang tersebut. Nah, tapi kayaknya pernah nggak sih Queen Hana itu ketemu sama orang yang pertama first impression tuh kelihatan wah nih apa sih, kayak wah nih orang asik banget, keren banget gitu. Tapi pas Queen Hana berteman sama dia, malah dia tuh ember orangnya. Pernah nggak sih Queen Hana ketemu sama orang kayak gitu? Pernah dong. Siapa tuh orangnya Queen Hana? Adalah seorang. Oke teman-teman, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi sosial media banget gitu ya, udah di era digital gitu. Jadi gaya bahasa kita tuh bukan gunakan ketika kita ngobrol kayak gini aja, tapi lewat sosial media. Nah, kan nggak para sobat Queen bisa di rumah. Mungkin yang menurut Queen kita dulu nih, misal mungkin gaya bicara seperti apa yang kamu pilih untuk mencerminkan kepribadian digitalmu di sosial media kamu? Kalau aku ya, aku tertarik sih sama suara-suara dari para penyiar radio karena menurut aku suara mereka itu merdu teman-teman. Nggak tahu kenapa aku suka dengernya. Jadi selain itu juga kalau kita dengar pas waktu santai, bawaannya juga ikut santai. Jadi kalau aku nanti di medsos perlu suara, aku akan menggunakan suara versi penyiar radio gitu sih dari akunnya. Waduh, kayaknya menarik banget sih dari mungkin teman-teman yang suka dengar dari radio mungkin tahu kali ya seindah apa suara para orang-orang yang di radio itu. Mungkin ini juga penggemar dari dengar podcast dari radio teman-teman. Mungkin selanjutnya dari Queen Hana, kita dengar nih apa pendapat dari Queen Hana terkait gaya bicara yang seperti apa yang akan Queen Hana, para Queen kita terkait gaya bicara Gen Z bakal kayak gimana sih untuk di masa depan? Apakah makin santai atau banyak singkatan atau justru bakal balik ke gaya lebih formal lagi? Kalau menurut aku ya Bakal lebih santai, formal atau ini bakal santai tapi santai dan berbobot kali ya, soalnya Gen Z tuh suka pakai istilah-istilah bahasa Inggris ya bunda. iya suka pakai singkatan juga. Mungkin nanti di masa depan kayaknya bakal semua ya disingkat. Benar sih. Iya benar banget sih. Mungkin karena Gen Alpha juga ini bukan Gen Z aja teman-teman, tapi Gen Alpha yang apa tuh, waduh kayaknya kalau kita pakai slang Gen Alpha kayaknya kita nggak nyambung ya, kita angkat tangan soalnya terlalu aneh teman-temannya. Mungkin prediksi dari Queen kita gimana nih, prediksi masa Gen Z yang akan datang masa depannya? Aku berharapnya sih kita balik lagi ke masa dulu sih, menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga lebih formal. Mungkin kedengarannya kayak Kuno gitu kan? iya kuno, tapi harapan aku sih bisa balik ke situ karena gimana ya, penggunaan bahasa dulu itu menurutku lebih terstruktur dan lebih rapi juga. Jadi aku berharapnya bisa kembali ke dulu sih. Wow, keduanya memang sudah punya perspektif masing-masing. Tapi kali ini host Queen di sini mau juga berpendapat dan mungkin untuk kedepannya ya, aku berharap kalimat kata kotor itu tidak dijadikan bercanda atau lebih gimana ya? Karena aku ingin gitu Gen Z itu punya value yang lebih tinggi untuk kedepannya, biar kalimat yang Gen Z pakai dan gaya bahasa yang Gen Z pakai itu lebih mencerminkan generasi muda yang melanjutkan untuk Indonesia kita. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada podcast kali ini di Chaos Queen terkait anda kita bisa atur
suara atau default dari di kita di medsos, kayak misalnya gaya bicara seperti apa yang akan kamu pilih untuk mencerminkan kepribadian digitalmu. Kan nih kita nih sosial media banget gitu ya, udah di era digital gitu. Jadi gaya bahasa kita tuh bukan gunakan ketika kita ngobrol kayak gini aja, tapi lewat sosial media. Nah kan nggak para sobat Queen kayak Queen bisa di rumah. Mungkin ya menurut Queen Mita dulu nih, misal mungkin gaya bicara seperti apa yang kamu pilih untuk mencerminkan kepribadian digitalmu di sosial media kamu? Kalau aku ya, aku tertarik sih sama suara-suara dari para penyiar radio karena menurut aku suara mereka itu merdu teman-teman. Nggak tahu kenapa aku suka dengernya. Jadi selain itu juga kalau kita dengar pas waktu santai, bawaannya juga ikut santai. Jadi kalau aku nanti di medsos perlu suara, aku akan menggunakan suara versi penyiar radio gitu sih dari akunya. Waduh, kayaknya menarik banget sih dari mungkin teman-teman yang suka dengar dari radio mungkin tahu kali ya seindah apa suara para orang-orang yang di radio itu. Mungkin ini juga penggemar dari dengar podcast dari radio teman-teman. Mungkin selanjutnya dari Queen Hana, gimana Queen Hana tuh mencerminkan kepribadian digitalmu di sosmedmu, Queen Hana? Kalau pendapat aku, kalau menurut aku sih bicara yang santai aja tapi berbobot, terus formal, terstruktur juga, mudah dipahami, mudah diterima oleh lawan bicaranya atau orang banyak, Audiensnya gitu teman. Benar banget, kayak karena digital atau sosmed itu banyak banget yang bisa lihat. Queen Hana tuh berpendapat bahwa kita tuh lebih terstruktur dan berbobot itu kayak ada poinnya, mungkin lebih bermanfaat setiap kalimat atau setiap ketikan yang kita pakai di sosial media. Mungkin kalau aku juga kalau pengen punya suara yang kayak suara orang-orang yang di radio sana, Queen Mita kan juga pengen banget sobat Chaos Queen di rumah. Kalian tuh gaya bicara yang kayak apa sih yang kalian inginin untuk saat ini? Mungkin teman Queen aku itu aja dari topik podcast kita kali ini. Yeay! Itu aja, mungkin ada harapan untuk podcast kita, Queen Mita. Semoga nanti kedepannya podcast ini episode bisa panjang lagi dan dapat upload ya teman-teman dari kalian pastinya. Oke, jangan lupa ya kita subscribe, share, and comment di bawah. Dadah. Bye, see you. Thank you. Ya terima kasih Queen Mita. Makasih ya udah undang aku. Belum Queen Mita. Makasih. Makasih. Thank you. Dadah.